Pemirsa, masih adanya temuan kasus di dua wilayah Bodebek yakni Kota dan Kabupaten Bekasi menjadi salah satu alasan Pemprov Jawa Barat memperpanjang masa PSBB di wilayah Bodebek. Lalu bagaimana persiapan Kota Bekasi menghadapi PSBB tahap 2? Saya akan langsung berbincang dengan Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi atau Kang Pepen melalui sambungan Skype. Selamat malam, Kang Pepen. Malam, Zil. Kang Pepen, kita bicara dulu soal evaluasi pelaksanaan PSBB di Kota Bekasi selama 2 minggu terakhir. Apa kekurangannya sehingga jumlah kasus COVID di Kota Bekasi malah meningkat selama masa PSBB? Ya, yang pertama tentunya kekurangannya adalah kita ambil dari kuantitas dulu. Yang positif ternyata masih ada, ya, masih bergerak terus. Yang kedua, dalam PSBB tahap awal ini kita masih belum bisa menyelesaikan baik yang di-non-kecualikan maupun juga yang memang dilarang. Nah, ini terus kita perbaiki sehingga kita menginginkan ada sebuah ketepatan waktu, ya, termasuk juga keberanian dalam rangka men-tracking semua dari 56 kelurahan, dari 12 kecamatan dan dari 1017 RT yang ada. Saya sampaikan, Zifli, di Kota Bekasi itu sudah 41 kelurahan itu zonanya merah, 15 masih hijau. Nah, yang hijau ini yang kita pertahankan supaya tidak menjadi merah. Kang Pepen, benarkah masih banyak perusahaan dan pabrik yang beroperasi karena mengantongi izin dari Kementerian Perindustrian, sehingga ini menjadi salah satu alasan utama yang menyulitkan Pemkot Bekasi untuk menindak sehingga akhirnya kasus di Kota Bekasi malah bertambah? Ya, sebenarnya kalau kita mau jujur, memang ya kita nih di daerah sebenarnya diminta untuk melakukan PSBB. Menurut saya PSBB itu adalah membatasi kegiatan sosial, aktivitas orang. Karena yang saya pahami setiap hari yang saya ketemukan adalah penyakit ini menular, penyakit ini tertular melalui peran interaksi. Bukan dari kendaraan ke orang, ini dari orang ke orang. Tentunya asumsinya kan orangnya harus dibatasi, pergerakannya harus dibatasi. Sementara di Kota Bekasi ini juga kan walaupun kota, dulu banyak perusahaan-perusahaan, bahkan sekarang masih aktif. Nah, ini terkendalanya kita tidak bisa melakukan pembatasan tersebut karena memang ada ya semacam surat lah dari kementerian yang bahwa ini adalah kita tahu mana yang strategis nasional seperti Goldcoin, ya. Kita tahu bahwa Goldcoin ada untuk makanan ternak, untuk mensuplai peternakan ayam potong dan juga telur. Kita paham itu. Tapi kan ada juga yang lain-lain yang seharusnya tidak menjadi kawasan strategis. Baik, apa tindakan yang dilakukan oleh Pemkot Bekasi ketika mengetahui masih banyak perusahaan dan pabrik-pabrik di luar sektor-sektor strategis yang masih beroperasi? Apakah sudah berkoordinasi dengan Gubernur Jawa Barat atau bahkan mungkin menyurati Kementerian Perindustrian? Nanti kita akan bahas sesaat lagi, Kang Pepen. Kita harus sudah terlebih dahulu, pemirsa. Kembali melanjutkan perbincangan bersama dengan Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi atau Kang Pepen. Kang Pepen, berapa banyak sebetulnya perusahaan dan pabrik-pabrik di luar sektor-sektor strategis yang masih beroperasi di Kota Bekasi? Ya, kalau pabrik di Kota Bekasi itu hampir 1.180-an, ya. Jadi memang banyak pabriknya. Tapi kan tentunya ada pabrik, ya, pabrik-pabrik yang dikecualikan atau produk-produk yang dikecualikan seperti kesehatan, energi, ya, telekomunikasi, ke bank, logistik, perhotelan, ya. Nah, tapi kalau yang di luar itu kan harusnya menurut saya adalah ayo sama-sama kita kurangi. Tapi saya juga mengantisipasi itu dengan mendatangi satu persatu. Nah, kita tahunya ada surat itu pun juga dari mereka. Kita datangi, terus kita ambil acak, kita berikan rapid, kita sampling, ya. Sudah ada beberapa perusahaan. Ya memang sih alhamdulillah negatif, ya. Alhamdulillah. Ya, setiap perusahaan kita kasih 30 rapid, kita acak hasilnya. Ya. Nah, ini adalah bentuk upaya-upaya masif yang Kang terus Pepen, kita tapi lakukan. yang Anda persoalkan adalah pabrik-pabrik yang sebetulnya di luar sektor strategis, tetapi ternyata masih beroperasi karena ada izin dari Kementerian Perindustrian. Begitukah? Ya, kalau itu kan bukan di kami saja, di Bogor, di daerah-daerah pabrik di Kabupaten Bekasi memang ada. Tapi tentunya juga kita juga melakukan langkah-langkah preventif terhadap yang mereka lakukan.
Jadi sebenarnya tidak pada izin yang keluar dari kementerian, tapi bagaimana kita mempreventif itu. Nah, inilah harusnya kewenangan antara menteri yang satu dengan menteri yang lainnya. Karena kan PSBB ini diterapkan dalam konteks bagaimana mengurangi, ya, bagaimana mempreventif perkembangan penularan dari COVID-19 ini. Nah, Ya. aturan pokoknya ada pada Menteri Kesehatan. Jadi Anda melihat ada tumpang tindih aturan antara Kementerian Kesehatan dengan Kementerian Perindustrian sehingga menyulitkan pemerintah Kota Bekasi? Saya nggak bisa bilang tumpang tindih, seharusnya menjadi satu sinkron. Saat ada penekanan pada sebuah pandemi, maka itulah yang harus kita selamatkan semua. Gitu. Oke, kalau begitu Kang Pepen, apa yang akan atau bisa Anda lakukan agar untuk menyelesaikan persoalan izin operasi dari perusahaan atau pabrik? Karena kalau ini tidak diselesaikan, bagaimanapun PSBB diberlakukan akan tetap banyak pergerakan masyarakat. Ya, tentunya kan bukan kewenangan saya di daerah. Tentunya kewenangan para petinggi Republik yang tentunya membantu daerah. Kami ini tidak sedikit. Sudah hampir 3.000 yang dinyatakan ODP dan PDP. Yang meninggal juga sudah cukup banyak. Daerah ini membutuhkan satu konsistensi kebersamaan dalam rangka memutus mata rantai. Saya ini sejak Senin kemarin sudah melakukan represif, artinya sudah melakukan kegiatan masif, menurunkan seluruh relawan. Bahkan kalau hitung-hitungan matematiknya itu saya menurunkan ya 3 orang untuk satu RT. Saya pikir kalau satu RT ada 90 kakak, maka satu orang itu bisa mengawal 30 kakak di RT. Ini bentuk masif yang sudah saya lakukan. Baik, singkat Kang Pepen, apa nanti yang akan berbeda pada pelaksanaan PSBB tahap kedua ini? Ya, tentunya tahap kedua ini kan menyelesaikan tahap pertama. Tadi tahap pertama masih banyak pergerakan orang. Seperti saya punya 32 checkpoint keluar masuk ya, DKI keluar masuk, Depok keluar masuk, Bogor keluar masuk, Kabupaten. Nah, ini tentu kita jaga betul bersama-sama dengan DKI kita jaga, itu yang pertama. Baik. Yang kedua, sinkronisasi kebijakan. Jangan sampai satu memberikan satu ini sehingga daerah ya perlu ada kepastian ya. Oke. Nah, yang Baik. ketiga, Mudah-mudahan nanti pelaksanaan PSBB tahap kedua bisa lebih baik lagi. Terima kasih Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi telah bergabung bersama kami.